Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 7. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Anak sekalian, kesempatan pagi hari ini kita akan membahas pokok bahasan harga keseimbangan atau pembentukan harga pasar. Anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai yang sekalian? Mari kita bicarakan mengenai harga keseimbangan atau pembentukan harga pasar. Nah, sekalian, pasar menurut ilmu ekonomi adalah tempat bertemunya antara penawaran dan permintaan suatu barang dan jasa, atau tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Keseimbangan pasar, kesepakatan antara permintaan dan penawaran apabila terjadi ketidakstabilan harga maupun jumlah atau keseimbangan, yaitu kelebihan permintaan atau penawaran menurut mekanisme pasar, akan mendorong kembali harga keseimbangan, bisa keseimbangan baru atau keseimbangan semula. Proses terbentuknya harga pasar. Harga pasar terjadi karena interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran. Perhatikan sekalian, ini daftar jumlah barang yang diminta dan yang ditawarkan. Yang perlu kamu perhatikan dari tabel ini, di harga 40, permintaan 3.000, juga penawaran 3.000. 40 ini disebut harga pasar atau harga keseimbangan. Itu terjadi karena antara jumlah permintaan dan penawaran sama-sama 3.000 di harga 40. Maka harga 40 ini adalah harga pasar atau harga keseimbangan. Dan ini adalah grafik atau kurva mengenai harga pasar atau harga keseimbangan. Itu di harga 40, itu ada equilibrium price, mana di harga 40 ini antara jumlah permintaan sama-sama 3.000. Maka 40 adalah harga keseimbangan atau harga pasar. Nah, sekalian, kita lanjut. Tadi kasus. Dalam hukum permintaan dijelaskan bahwa semakin rendah tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak barang tersebut yang diminta atau dibeli. Dan sebaliknya, mengapa pada saat hari raya harga barang-barang semakin naik, tapi permintaan juga semakin bertambah? Jelaskan mengapa jadi seperti itu. Yang kedua, sebutkan momen-momen atau peristiwa-peristiwa sekitarmu yang tidak sesuai atau tidak mengikuti hukum permintaan dan penawaran. Ketiga, apakah adanya kemajuan teknologi juga mempengaruhi terhadap hukum permintaan dan penawaran. Sekalian, kita lanjut. Permintaan dapat dibedakan sebagai berikut. A. Menurut daya beli konsumen, permintaan dibagi dua. Ada permintaan efektif, itu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Artinya permintaan yang berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli barang dan melakukan transaksi jual beli. Yang kedua, permintaan potensial. Itu permintaan yang didukung dengan kemampuan beli tapi belum melakukan transaksi. Artinya permintaan ini masih berupa keinginan untuk membeli dan belum melakukan transaksi. Yang B-nya, menurut jumlah konsumen, permintaan juga dibagi dua. Yang pertama, permintaan individual. Permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Permintaan ini tergantung dari kemampuan masing-masing orang. Yang keduanya, permintaan pasar. Itu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Permintaan ini dapat dihitung dengan menjumlahkan permintaan masing-masing orang atau individu.
Sekalian, belum berakhir tugas banyak 4 soal. Sekalian, sampai sini saja kita pagi hari ini. Kalau ada yang jelas, kamu bisa tanya japri ke Bapak. Bapak percaya kamu pasti bisa jawab soal ini dengan baik. Ya, ada 4 soal yang harus kamu jawab. Nah, sekalian, sampai sini saja perjumpaan kita pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di berikutnya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan hari Senin bisa kembali ke TM. Kata Bapak ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.